Hai, saya Nursila Hidayati dengan NIM 220901155. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah pemrograman web saya. Di sini saya membuat website SPK pemilihan asuransi terbaik menggunakan metode web produk atau WP. Saya mengambil judul SPK tersebut berdasarkan jurnal. Oke. Kita langsung saja menjelaskan tentang landing page. Di sini ada landing page. Kemudian ada fitur about untuk menjelaskan produk asuransi apa saja nih sih yang dimiliki oleh kita. Yang pertama ada CS Prestasi, CS Personal Accident Plan B, dan CS Permapan, dan yang lainnya. Kemudian di sini ada fitur Frequently Asked Question. Di sini ada beberapa pertanyaan tentang SPK, metode WP. Kemudian ada Contact Me. Di sini menjelaskan tentang kontak media sosial. Semuanya ini terhubung dengan sosial media saya. Kemudian langsung saja. Ini kita masuk ke halaman registrasi. Dan masukkan emailnya. Dan juga password ya. Klik register account. Oke. Kita otomatis login ya. Di sini kita langsung saja login. Di sini pada bagian sidebar ada logo asuransi, Jiwasraya Asuransi. Ada profile, dashboard alternatif, kriteria, nilai alternatif, dan kriteria beserta perhitungannya. Yang pertama menjelaskan tentang profile. Di sini ada profile setting. Kita bisa mengubah nama, menambahkan nomor telepon, email, dan alamat. Oke. Yang kedua kita di dashboard. Di sini ada dashboard SPK pemilihan asuransi Jiwasraya. Ada tanggal yang real time, ada jam yang real time, dan penjelasan mengenai metode WP atau web product, dan juga jenis-jenis asuransi atau jenis-jenis produk ini. Kemudian kita ke bagian alternatif. Pada alternatif asuransi terdapat 8 alternatif. Ini adalah produk-produk asuransinya. Kita masukkan nih, ada button add alternatif, add button print, button edit, dan juga delete. Kita saja mendemokan. Kita add. Misalkan kita masukkan A9, CS Prestasi 2, product added successfully. Artinya produk sudah masuk ya. Kita juga bisa edit. Prestasi 25 nih. Update. Alternatif update successfully. Jadi update ya. Sini juga bisa kita delete. Deleted successfully. Oke. Ya kan? Di sini juga ada search-nya. Kita bisa cari catur. Oke, catur karsa ini termasuk dalam jenis asuransi Jiwasraya. Kemudian kita berpindah ke kriteria dulu ya, teman-teman. Di sini ada 5 kriteria, yaitu usia, manfaat, kegunaan, masa pertanggungan, dan cara bayar. Di sini termasuk cost karena nilai terkecil, semakin kecil nilainya semakin baik. Ini termasuk benefit karena semakin besar nilai bobotnya maka semakin baik. Di sini ada button kriteria, button print, button edit, dan delete. Langsung saja kita tambahkan cara bayar 2. Oke. Tempel bobotnya 5. Berikutnya cost. Misalkan seperti ini, kita submit. Product added successfully.
Oke, kita juga bisa edit. Saya bayar 25. Kita update nih. Kriteria udah successfully. Nah, di sini juga bisa kita edit. Oke. Baik. Kita langsung ke subkriterianya. Di sini ada 25 subkriteria setiap ini. Di sini juga kita bisa lihat ke bagian yang kedua, juga yang ketiga. Oke. Oke kan? Ini ada button 4 subkriteria, ada button print, edit, dan delete. Kita bisa tambahkan edit subkriteria. Misalkan C1 usia namanya lebih dari 80 tahun. Bobotnya 5. Atributnya cost. Kita submit. Subkriteria added successfully. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian kita bisa edit 81. Kita edit ini dari 80 menjadi 81. Update. Nah, ini ada subkriteria updated successfully ya. Kita juga bisa delete di sini. Delete. Oke. Nah, deleted successfully. Di sini juga kita bisa mencari misal cara bayar. Cara bayar ini udah keluar ya teman-teman. Kemudian kita ke nilai alternatif. Nilai alternatif ini diambil dari nilai bobot pada setiap kriteria ini. Nilai bobot ini kita ambil. Nah, ini hasilnya. Di sini juga kita bisa menambahkan, ada button add nilai, print, edit, dan delete. Kita juga bisa menambahkan asuransi, misalkan A9 CS 2, satunya misalkan 6, bedok 5, 4, 3, 2. Kita misalkan, kita submit, kita lihat lagi. Nah, di sini sudah masuk. Kita juga bisa klik edit. Edit. Di sini ada misalkan JS prestasi 25. Oke, kita update. Update successfully. Nah, ini sudah masuk ya. Kita bisa delete. Oke, di sini juga kita bisa mencari nih. Satu kata. Oke, kita langsung saja ke perhitungan. Di sini pada metode wake product, ini, yang pertama untuk menentukan perhitungannya, yaitu menentukan alternatif, kriteria, menentukan bobot kriteria, menentukan normalisasi bobot kriteria, menghitung nilai faktor S, dan juga menjumlahkan faktor S, menghitung nilai faktor V, dan juga menentukan nilai ranking pada faktor V. Langsung saja ke perhitungannya. Di sini ada kriteria yang sudah saya masukkan, seperti kriteria C1 ada usia dengan bobot 5, kriteria C2 ada manfaat dengan bobot 5, C3 kegunaan 5, C4 nomor kriteria masa pertanggungan dengan bobot 3, C5 dengan cara bayar 2. Untuk menghitung menggunakan metode wake product, pertama kita menentukan alternatif, sudah ya. Kriteria ini juga sudah, kemudian kita menentukan normalisasinya. Yang pertama,
Di sini ada bobot dari 5 kriteria. 5, 5, 5, 3, 2. Hasilnya jika dijumlahkan hasilnya 20. Kemudian nilai bobot setiap kriteria ini dibagi dengan jumlah nilai dari jumlah bobot. Jumlah tambah bobot ini. Oke, jadi misalkan seperti ini. Bobot C1 5 dibagi dengan jumlah bobotnya yaitu 20, hasilnya 0,25. Yang kedua ada bobot C2 itu juga 5 dibagi dengan totalnya 20 sama dengan 0,25. Itu juga seterusnya. Di sini ada kolom pangkat. Kenapa sih di sini min dan di sini gak ada minnya gitu? Nah, kenapa di sini min? Karena C1 ini C1 ya, termasuk ke dalam cost yang artinya harus minus atau negatif. Min lah. Ini cost, jadi pangkatnya nanti min 0,25, benefit enggak, benefit juga plus. Yang ini C4 dan C5 juga termasuk cost, ya, cost. Hasilnya ini, pangkat min 0,15. Yang kedua, kita menentukan nilai vektor S. Di sini ada 8 nilai vektor S. Nah, gimana sih cara menentukan nilai faktor S pada sistem mendukung keputusan metode weight product atau WP ini? Nah, caranya seperti ini. Kita butuh nilai alternatif. Ini ada 1, 4, 3, 3, 4. Nah, ini adalah nilai alternatif. Dan juga kita butuh nilai perpangkatan atau nilai normalisasi yang sudah saya pangkatkan berdasarkan cost benefitnya. Yang pertama nilai alternatif ini A1C1, A1C2, A1C3, A1C4, dan A1C5. Yang pertama A1C1 ini kita pangkatkan dengan min 0,25, kemudian kita kalikan dengan A1C2, kemudian kita pangkatkan dengan 0,25 dan dikalikan dengan A1C3 kita pangkatkan dengan 0,25, kita kalikan dengan A1C4 kita pangkatkan dengan 0,15, kita kalikan dengan A1C5 dan kita pangkatkan dengan min 0,15, min 0,1. Nah, hasilnya adalah ini. Jadi untuk melakukan perhitungan nilai faktor S ini, kita melakukan perpangkatan dan perkalian pada nilai alternatif dan juga nilai normalisasi bobot ini. Jadi hasilnya seperti ini. Dan ini semua hasil nilai faktor S ini kita jumlahkan. Hasilnya ini 10,34. Nah, kemudian untuk menentukan nilai faktor V gimana sih? Caranya yaitu dengan membagi nilai faktor S ini dibagi dengan totalnya atau 10,34. Jadi nilai faktor S A1 dibagi dengan total, nilai faktor S A2 dibagi dengan totalnya, nilai faktor S A3 dibagi dengan total. Dan kita lakukan pembagian untuk semua alternatif. Hasilnya adalah ini. Dan ini kolom ranking sudah saya buat perankingan dari nilai faktor V. Ranking ini dari nilai faktor V berdasarkan nilai yang terbesar atau yang terbaik dari produk asuransi saya. Jadi untuk asuransi ini yang terbaik yaitu alternatif keempat atau nama asuransinya JS Optima Assurance dengan nilai faktor V 0,162. Ini yang terbaik. Nah, baik. Cukup sampai di sini video presentasi SPK pemilihan asuransi terbaik menggunakan metode weight product.
Saya Nursila Hidayati, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.